Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ananda sekalian, semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan rahmat hidayah dari Allah SWT, sehingga diberikan sehat, manfaat, insya Allah. Ananda sekalian, hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita tentang iman kepada hari akhir. Kita akan bicara di bagian akhir tentang bab ini. Anak sekalian, setelah kita kemarin mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan iman kepada hari akhir, ada terkait dengan pengertian hari akhir itu apa, kemudian fase-fase kehidupan di hari akhir seperti apa, dan seterusnya banyak hal sampai dengan surga dan neraka kemarin kita bicarakan. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang setelah kita memahami betul dan beriman kepada hari akhir, lalu perilaku apa yang bisa muncul dari keyakinan yang kuat terhadap hari akhir. Kita akan bahas itu, yaitu tentang menampilkan perilaku beriman kepada hari akhir. Anda sekalian yang saya cintai semuanya, perilaku atau perbuatan yang akan muncul ketika seseorang itu mengimani hari akhir, next. Itu yang pertama adalah jujur dalam ucapan. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir akan selalu berkata jujur dalam setiap ucapannya, baik dalam berbicara maupun saat menjawab pertanyaan. Nah, dalam makna yang lebih luas, jujur dalam ucapan itu dapat difahami dengan selalu menjaga lidah, agar selalu berkata yang baik, menjauhkan diri dari kata-kata fitnah, kata-kata kotor yang dapat memunculkan permusuhan. Nah, ketika kita khawatir, jadi misalnya kita pas mau bicara, kita mau ngomong, kita khawatir ini jangan-jangan omongan yang akan saya lakukan ini akan membawa madarat atau keburukan. Khawatir saja, maka lebih baik kita diam dalam posisi seperti itu. Sehingga diam di sini bisa bernilaikan ibadah ketika diam kita itu kita landasi dengan niatan karena kekhawatiran jangan-jangan omongan kita itu bisa mendatangkan madarat atau keburukan. Nah, sehingga Anda sekalian, bicara yang baik, menjaga lidah atau diam saja, ini di dalam Islam merupakan hal yang dianjurkan, diperintahkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ada hadis riwayat dari Imam Bukhari bersumber dari sahabat Abu Hurairah namanya radhiyallahu an. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Jadi perilaku jujur dalam ucapan ini muncul dari kesadaran betul bahwa besok akan datang hari akhir di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kita lakukan. Sehingga termasuk omongan, ucapan, orang itu tidak akan berani berbohong karena dia yakin suatu saat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, next. Jadi yang kedua adalah akan muncul tanggung jawab dalam perbuatan. Nah, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu artinya melaksanakan segala kewajiban dan berani menanggung segala akibat yang ditimbulkannya. Jadi melaksanakan segala kewajiban dan berani menanggung segala akibat yang ditimbulkannya. Tanggung jawab itu erat kaitannya dengan kewajiban. Sehingga kewajiban yang harus kita tunaikan, maka kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Karena ada orang yang sesungguhnya dia punya kewajiban, tetapi dia tidak ada rasa tanggung jawab untuk melakukan kewajiban itu. Tapi orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman kepada hari akhir sehingga memunculkan rasa tanggung jawab,
maka dia akan selalu melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Yang karena dia yakin bahwa ini adalah tanggung jawab dia untuk melaksanakannya. Sehingga rasa tanggung jawab ini akan membangun kesadaran pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang semestinya seharusnya dia lakukan. Dan dalam melakukannya itu dilakukan dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang maksa, tidak ada yang ngejar-ngejar, nyuruh-nyuruh, tapi dia sadar betul bahwa ini adalah harus saya lakukan. Nah, rasa seperti itu akan muncul, perbuatan seperti itu akan muncul ketika seseorang benar-benar beriman kepada hari akhir. Dalam Islam, jika seorang sudah balik, jadi ada usia balik gitu. Cirinya kalau laki-laki sudah pernah bermimpi, kalau perempuan sudah datang bulan, itu ciri fisiknya. Maka anak yang sudah balik ini, di dalam Islam dia menjadi mukallaf. Mukallaf itu anak ini sudah terbebani hukum. Kalau belum ada tanda itu, dia belum balik, dia belum terbebani hukum. Jadi ketika dia keliru, dia salah, tidak dihukumi berdosa karena dia belum dibebani hukum. Tapi ketika sudah balik, maka ketika dia melakukan sesuatu, ya, maka dia dibebani hukum. Sehingga dia wajib menjalankan perintah-perintah yang wajib dan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Dan sebagai mukallaf, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hukum, maka ia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Anda bisa buka di surat Al-Mudatsir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu kaitan dengan tanggung jawab dalam perbuatan. Berikutnya, next, adalah sikap atau sifat adil. Adil. Adil itu apa? Kalau dalam ilmu akhlak, adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menerima sesuatu sesuai haknya. Jadi itu adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya. Kalau di ranah hukum ya menghukum orang jahat sesuai pelanggarannya. Jadi adil. Lawan dari adil ini adalah zolim. Jadi kalau zolim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberi atau menerima sesuatu yang bukan haknya, itu zalim. Menghukum orang tidak sesuai dengan pelanggarannya, yang salah malah tidak dihukum, sementara yang benar malah dihukum, itu zalim karena bukan pada tempatnya seperti itu. Nah, dalam Islam kita diperintahkan untuk adil dalam seluruh aspek kehidupan. Adil terhadap Allah Subhanahu wa taala, adil terhadap diri sendiri maupun adil terhadap orang lain. Bapak kasih contoh satu adil ya, adil pada diri sendiri. Contohnya begini, memberikan apa yang menjadi hak diri kita. Itu misalnya kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita, bahkan mengganggu dan merusak jiwa dan raga kita, itu kita tinggalkan. Karena hak badan kita itu terlindungi, hak badan kita itu supaya selamat, kita wajib menjaga semuanya. Tapi sehingga kita akan meninggalkan hal-hal yang bisa atau membuat kita menjadi terganggu kesehatannya. Misalnya ketika kita sering begadang sampai tengah malam dan tidak ada kepentingan. Kalau memang ada kepentingan tidak apa-apa, ada sesuatu yang kita lakukan dan itu penting. Tapi kalau tidak ada artinya, tidak ada pentingnya, kita begadang sampai malam, sampai badan kita lelah, mudah sakit, itu namanya zalim kita pada diri kita sendiri. Kita tidak memberikan hak yang semestinya pada diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang bisa merusak tubuh kita sendiri, misalnya dengan minum minuman keras, menarkoba, merokok, itu merusak diri sendiri, itu zalim kepada diri kita sendiri. Karena badan kita punya hak untuk dijaga kesehatannya. Contoh itu contoh bersikap adil. Berikutnya, menampilkan pribadi yang agamis, disiplin dan menghargai waktu dengan cara memperbanyak mengingat mati, dengan mempersiapkan amal soleh sebagai bekal kehidupan di akhirat agar tidak menjadi orang yang merugi. Itu juga sikapnya orang yang beriman pada hari akhir.
Yang kelima, next, menampilkan pribadi yang beriman, yang dapat menjaga diri dan keluarga. Menjaga dari apa? Dari kesengsaraan dunia dan siksaan di akhirat, dengan menghindari perbuatan maksiat. Kemudian yang keenam, menampilkan pribadi yang memiliki keimanan yang kokoh, teguh pendirian dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, menghindarkan diri dari sifat sombong, takabur, dan senantiasa bersikap tawadhu, rendah hati, sebagai bentuk kesadaran betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam akhir, penguasa hari kiamat, penguasa hari akhirat. Nah, Anda sekalian, di bagian akhir bab kita ini kita akan bicara tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ada 4 hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, menunjukkan betapa pentingnya beriman kepada hari akhir dalam ajaran Islam. Sebab dengan beriman kepada hari akhir, setiap muslim akan bersikap disiplin dan berusaha maksimal untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan adanya gambaran yang detail tentang surga dan neraka dengan segala kenikmatan dan siksaannya, akan mendorong, memotivasi orang untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan maksiat. Yang keempat, dengan sering disebutnya masalah iman kepada hari akhir, dapat mengingatkan orang yang sering lupa dan lalai dalam kehidupannya dengan segala kesenangan hidup. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan menjelaskan hari akhir secara detail dengan dalil-dalil yang memadai, diharapkan dapat mematahkan argumentasi para penentang, orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir dengan dalil yang tidak ilmiah. Itu bisa kita patahkan, bisa kita luruskan. Ini tentu dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk mampu mewujudkan perilaku sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sehingga keimanan kita kepada hari akhir itu akan membentuk kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak mau ngasih tugas kalian. Tugasnya begini. Jadi, tolong kalian nanti tulis melalui WA saja, dikirim ke Bapak seperti biasanya itu, tentang bagaimana, next ada di situ. Jadi bagaimana pendapat kalian? Jadi bagaimana pendapat kalian tentang banyak orang yang katanya mengaku beriman kepada hari akhir, tetapi perilaku dan kehidupannya itu sama sekali tidak mencerminkan keimanannya kepada hari akhir. Jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi bebas saja sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anda sekalian. Kami yakin anak-anak mampu untuk merumuskan apa yang ada di pikiran kalian. Kenapa banyak orang yang dia mengaku beriman pada hari akhir, tetapi kelakuannya, perilakunya sama sekali tidak mencerminkan dengan apa yang dia imani itu. Tidak sesuai dengan apa yang kita baca kita bahas di depan tadi itu. Kira-kira menurut kalian sebabnya apa? Coba kalian uraikan, kalian tidak ada ketentuan batas banyak sedikit, enggak, terserah kalian sesuai pemahaman kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita tetap bisa lakukan aktivitas kita walaupun dalam keadaan seperti ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sudah berpindah bab, kita akan bicara tentang bab yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.